Itu si Egy Sujana itu ngomong yang sesuai dengan Pancasila hanya Islam karena ketuhanannya cuma satu. Goblok itu. Dokternya saya nggak tahu lulus dari mana. Belajarlah sama saya. Ya, Dr. Joseph Paulus Sang Nabi ke-26 ya. Alma mater saya di Haifa ya. Belajar sama saya. Yang namanya ketuhanannya Maha Esa, Soekarno sudah tahu di Bali ada banyak dewanya. Nggak mungkin cuma satu tunggal. Ya, karena mereka dikasih tahu yang namanya Maha Esa itu apa, artinya Esa bukan tunggal. Karena di Bali dewanya banyak. Ya, harus mau terima nggak terima, di Indonesia ada banyak sekali dewa-dewa. Kalau Maha Esa itu Maha Tunggal, ya pasti akan dibilang ketuhanannya Maha Tunggal. Itulah sebabnya dibilangnya ketuhanannya Maha Esa, karena Islam tidak mengenal Esa. Islam itu mengenalnya tunggal. Loh, cara nih ya, nih perhatian saudara-saudara ya. Bagaimana cara menghormati orang puasa? Setiap kali ada orang puasa, kepada orang puasa, hormat, gerak. Hormat, ya kan? Gerak, gerak. Nah, itu namanya menghormati orang puasa, gitu loh, Pak. Iya, boleh juga itu nanti ketua. Bingung kenapa orang puasa kudu dihormati, itu juga nggak ngerti. Itu frasa itu hanya ada di Indonesia ya. Hanya ada di Indonesia ya. Untuk menghormati orang puasa itu cuma ada di Indonesia. Bingung ya. Artinya ini, Mas, orang Indonesia ini memang nggak niat mau puasa dasarnya. Ya kan? Iya, betul. Dasarnya nggak niat puasa, nggak ibadah. Dasarnya kalian itu kepaksa ibadahnya kan. Ya, terus begini, mereka mau ajak juga kita rasakan penderitaannya. Nah, makanya saya bilang, lu yang puasa, gua yang lapar. Langsung ngamuk itu Wapres. Iya, pada kenyataannya kan begitu. Cuman mereka saya nggak mau bilang begitu. Istilahnya susah dibagi, Bang. Makasih. Lagi ya tadi. Jadi apakah komunis itu selalu jelek? Tidak. Ya, nyatanya hari ini komunis yang menyelamatkan 1,5 miliar, 1,5 miliar orang Cina diselamatkan. Yaitu 5 kalinya Indonesia itu. Ya kan? Indonesia gagal dengan Pancasilanya. Karena apa? Nggak dilakukan Pancasilanya. Nah, kalau bilang Pancasila, enggak. Islam itu menolak Pancasila. Karena ketuhanannya Maha Tunggal. Ya kan? Sementara Pancasila Maha Esa. Ya kan? Maha Esa. Ada sang pencipta pokoknya di dunia ini. Tetapi bukan Maha Tunggal. Beda dengan Islam Maha Tunggal. Justru makanya balik lagi. Apakah Islam Pancasila? Bukan. Islam itu bukan agama yang sesuai dengan Pancasila. Karena di dalam Islam Anda mengkafirkan, mengekskludkan orang lain. Sementara dalam Pancasila Anda harus hidup bersama. Seperti orang Kristen harus hidup bersama. Ya, orang Kristen itu hidup bersama ya. Di mana-mana. Contoh, makanya negara-negara yang mayoritas warganya Kristen itu pasti lebih Pancasila daripada yang warganya Islam. Termasuk daerah-daerah di Indonesia, wilayah-wilayah provinsi, daerah kota di Indonesia yang mayoritas Kristen pasti lebih Pancasila daripada yang mayoritas Islam. Itu membuktikan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Justru Kristen yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu si Egy Sujana itu ngomong yang sesuai dengan Pancasila hanya Islam. Karena ketuhanannya cuma satu. Goblok itu. Dokternya saya nggak tahu lulus dari mana. Belajarlah sama saya. Ya, Dr. Joseph Paulus Sang Nabi ke-26 ya. Alma mater saya di Haifa ya. Belajar sama saya. Yang namanya ketuhanannya Maha Esa, Soekarno sudah tahu di Bali ada banyak dewanya. Nggak mungkin cuma satu tunggal. Ya. Karena mereka dikasih tahu yang namanya Maha Esa itu apa, artinya Esa bukan tunggal. Karena di Bali dewanya banyak. Ya, harus mau terima nggak terima, di Indonesia ada banyak sekali dewa-dewa. Kalau Maha Esa itu Maha Tunggal, ya pasti akan dibilang ketuhanannya Maha Tunggal. Itulah sebabnya dibilangnya ketuhanannya Maha Esa, karena Islam tidak mengenal Esa. Islam itu mengenalnya tunggal. Nah, itulah salahnya. Dan Indonesia itu, kodratnya Indonesia adalah ketuhanannya itu yang plural, bukan yang tunggal, tetapi Esa.
ya kan, bahwa semua agama mengakui ada sang pencipta, baik itu plural, baik itu dalam rupa singular, tetapi semua keyakinan di dunia ini percaya dengan sang penguasa yang esa itu, yang itu. Apakah yang itu adalah tunggal? Tidak. Makanya namanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Makanya Bhinneka Tunggal Eka, bukan Bhinneka Tunggal Ika, bukan Bhinneka Tunggal Esa. Nggak bisa diganti. Nggak ada Bhinneka Tunggal Esa, itu nggak ada di Indonesia. Adanya Bhinneka Tunggal Ika. Adanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Itu kalau orang Islam itu ngerti, ya masalahnya dari SD sudah di-framing dengan ketololan agama Islam. Ya salahmu sendiri. Nah, lanjut, Pantau Jawa Tengah. Oke, sekarang giliran saya ngomong. Suaranya robot, Pak. Suara saya jelas, Pak. Nggak bagus, Pak. Pindah dulu, Pak. Suara saya jelas, Pak. Nggak Iya, bagus, Pak. Ya, sekarang sudah bagus suaranya. Sudah, Pak? Lumayan, Pak, lumayan. Ya, ini Gubernur Bali yang Iwayan Koster yang menolak itu timnas dari Israel. Ya, ini kalau warga Balinya nggak menurunkan Iwayan Koster ini, wah bodoh nih warga Balinya nih. Bisa-bisa nanti dikucilkan dari dunia internasional gara-gara itu. Masalah itu nanti wisatanya nggak laku nanti. Wisatanya nggak laku, nah repot nanti. Ya satu-satunya nanti warga Bali dihimbau mungkin sama Galarua gitu lah, supaya menurunkan itu Gubernur Bali itu diganti saja dengan yang lain yang tidak terpapar paham khilafah gitu saja. Kan tentang Israel ya, Israel itu kan sejak dunia ini diciptakan kan Israel itu sudah ada di situ. Dan tentang Palestina, yang tentang Palestina ini kan Palestina itu warganya itu berasal dari Pulau Kreta Yunani yang bermigrasi, yang eksodus ke Israel dan mendirikan wilayah baru yang bernama Palestina kan. Dan itu orang-orang Muslim itu nggak mau mengakui tentang itu, bahwa negara atau wilayah yang pertama kali ada di situ adalah Israel, bukan Palestinanya. Tapi menurut mereka kan yang pertama ada di situ Palestinanya, terus Israelnya apa itu belakangan gitu kan. Contohnya lagi itu si Ahmadinejad presiden Iran itu kan kejem banget ya, kejem mau menghapus peta Israel dari dunia, ya kan? Jadi nanti Israelnya itu nggak ada, terus dia memberlakukan aturan boneka Barbie yang dijual di toko-toko itu harus dipakaikan jilbab. Masa boneka dipakaikan jilbab kayak orang aja gitu. Nah ini jadi gini lah, warga Bali harus menurunkan Iwayan Koster itu. Udah itu aja dari saya. Ya Pak, malah Palestina sejarahnya salah ya Pak. Ya? Nggak begitu Pak, salah Pak. Nah, bagaimana Pak? Kita hari ini kita nggak bahas Palestina ini ya. Iya. Karena itu sejarahnya yang Bapak ngomong tadi salah, nggak begitu Pak. nggak sesimpel itu Pak. Ya. Iya nggak sesimpel itu. Saya cuma garis besarnya aja Pak. Ya tapi salah garis besarnya juga salah. Jadi pokoknya sudah saya kasih tahu ya, karena nanti dikira channel ini ngajari begitu ya. Itu sejarahnya nggak begitu. Pokoknya Bapak jangan cerita sejarah Israel di sini kalau Bapak nggak ngerti, nanti akan menjadi kesalahpahaman ya. Oh iya. Ya nanti kapan-kapan kita nanti bicara lagi ya tentang sejarah Israel dan Palestina. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Lanjut dulu. Som user. Mana Som user? Silakan Som user. Som user. Iya masuk Pak. Ya. Kedengaran? Ya. Oh iya, baik. Saya mau sampaikan ini Pak. Memang masyarakat kita atau mungkin teman-teman kita yang Kristen selama ini kita dibelenggu dengan ketakutan untuk ikut maunya teman-teman kita yang banyak itu, yang mayor itu. Tanpa akhirnya kita lupa juga pakai akal sehat kan. Kayak contoh menghormati orang yang berpuasa itu bukan berarti kita juga ikut puasa. Seringkali kan kayak contoh saya sebagai karyawan swasta, teman-teman yang puasa, ya puasa saja silakan. Kalau mereka mau bilang itu ibadah ya silakan. Cuman
bukan berarti saya tidak boleh makan dong, tidak boleh minum dong. Nah, saya juga tidak mesti sembunyi-sembunyi dong. Ngapain saya sembunyi-sembunyi? Karena alasan menghormati begitu. Ya saya mau makan di depan mereka, ya saya bodoh amat. Saya dari dulu terapkan begitu, Pak. Saya tidak mau sama, sekalipun teman saya juga tegur saya balik negur. Yang puasa kan kau, bukan saya. Masa saya harus sembunyi-sembunyi? Saya juga punya hak untuk makan lah. Ya sampai suatu ketika mungkin juga kayak contoh ini kalau soal masalah makan babi kan, saya kebetulan kos dan ada teman yang muslim kan gabung sama kami di tempat saya. Biasalah kita makan daging babi kan, pesan di warung makan apa bawa makan di kos ya. Awalnya adik saya bertiga di kos, saya, teman saya yang muslim sama adik saya nggak enak kan, jangan karena ada teman kita yang muslim kan, dia nggak makan babi ya, saya bilang yang nggak makan kan dia, bukan saya juga nggak pernah mau kasih dia kok. Kenapa saya harus pusing? Kalau dia nggak mau makan ya sudah, nggak usah makan, bukan berarti harus larang saya makan dong. Mungkin seperti itu Pak, maksudnya saya mau ajak teman-teman di Zoom ini untuk jangan mau apa ya, kita yang diatur sampai urusan makan juga kita mau diatur begitu. Kita kan masing-masing sudah punya hak. Kalau punya keyakinan ya itu urusan pribadi. Mau makan ini, mau makan itu ya urusan Anda, bukan urusan saya. Kan lucu juga kalau misal teman kita ada yang muslim datang ke rumah kita, lantas karena dia datang kita tidak boleh makan babi. Wah, begitu dong Mas. Dia datang ke rumah kita, dia ngatur kita, Pak. Nggak boleh dong. Kita yang ngatur, kita yang punya kok. Jadi menghormati orang puasa gimana caranya, Pak? Ya cukup nggak usah ajak mereka makan, cukup nggak usah ajak mereka minum, itu saja. Kan yang jalankan ibadah mereka. Salah, Bapak. Sampean salah. Oh, ini loh cara nih ya, ini perhatian saudara-saudara ya. Bagaimana cara menghormati orang puasa? Setiap kali ada orang puasa, kepada orang puasa, hormat, gerak. Hormat, ya kan? Gerak. Nah, itu namanya menghormati orang puasa, itu loh, Pak. Iya, boleh juga itu nanti kita. Bingung kenapa orang puasa kudu dihormati, itu juga nggak ngerti. Itu frasa itu hanya ada di Indonesia ya. Hanya ada di Indonesia ya. Untuk menghormati orang puasa itu cuma ada di Indonesia. Bingung ya. Artinya ini Mas, orang Indonesia ini memang nggak niat mau puasa dasarnya. Ya kan? Iya, betul. Dasarnya nggak niat puasa, nggak ibadah. Dasarnya kalian itu kepaksa ibadahnya kan. Ya, terus begini, mereka mau ajak juga kita rasakan penderitaannya. Nah, makanya saya bilang, lu yang puasa, gua yang lapar. Langsung ngamuk itu Wapres. Iya, pada kenyataannya kan begitu. Cuman mereka saya nggak mau bilang begitu. Istilahnya susah dibagi, Bang. Lanjut. Oke, Gajah Mada. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.